Oke, silahkan. Yang saya hormati Bapak Hamdan Ainul Yakin, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ekonomi, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswi XR 19. Langsung saja kepada presentasi saya pada malam hari ini. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Entrepreneur Muslimah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Studi Komparatif pada Sentra Batik Tulis Al-Barokah dan Batik Safira Pakandangan. Ditulis oleh Siti Fatimah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fenomena penelitian, entrepreneur muslimah bermakna seorang perempuan yang beragama Islam, berwirausaha dengan memasukkan nilai keislaman di dalamnya, mandiri, memiliki kemampuan untuk berusaha, memproduksi, mengelola usahanya. Ini sinyalnya jelek. Sebentar Pak, saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Ya, silakan. Fenomena penelitian di sini, entrepreneur muslimah bermakna seorang perempuan yang beragama Islam, berwirausaha dengan memasukkan nilai keislaman di dalamnya. Mandiri, memiliki kemampuan untuk berusaha, memproduksi, mengelola, mengorganisasi usahanya dengan penuh tanggung jawab, dan bereaksi terhadap perubahan untuk dijadikan sebuah peluang, serta berani menanggung resiko yang timbul demi mencapai tujuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat, mewujudkan kemandirian terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Di sini fenomenanya potensi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tumbuh dan berkembang di Desa Pakandangan Tengah dan Desa Pakandangan Barat. Salah satunya berupa usaha kecil kerajinan batik rumahan yang banyak ditekuni oleh kalangan perempuan. Bahkan batik di daerah tersebut sudah menjadi budaya masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, maka Tarwiyah selalu pemilik sentra batik tulis Al-Barokah dan Lulu Paikotul Himah selaku pemilik batik Safira Pakandangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Entrepreneurship dapat menjadi solusi ketika menginginkan adanya pemberdayaan, karena entrepreneurship dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang membawa pada kebahagiaan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Penelitian yang saya ambil di sini, problematika mendasar yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di desa adalah banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan atau tidak tersedianya sumber daya alam yang memadai. Masyarakat Desa Pakandangan Tengah dan Desa Pakandangan Barat mayoritas dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian yang bertani, tapi kondisi lahan untuk bertaninya terdiri dari tanah yang tidak subur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi komparatif dengan pendekatan etnografi yang berupa penelitian perbandingan antara peran dua entrepreneur muslimah dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui 3 hal. Pertama, bagaimana eksistensi entrepreneur muslimah di sentra batik tulis Al-Barokah dan batik Safira Pakandangan. Kedua, bagaimana strategi entrepreneurship sentra batik tulis Al-Barokah dan batik Safira Pakandangan. Yang ketiga, untuk mengetahui peran entrepreneur muslimah sentra batik tulis Al-Barokah dan batik Safira Pakandangan dalam pemberdayaan masyarakat. Novelty dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedua entrepreneur muslimah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tarwiyah dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pakandangan Tengah ialah memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan jumlah penduduk yang diberdayakan sebesar 3,39% dari jumlah penduduk sebanyak 1.827 jiwa. Yang kedua, Lulu Paikotul Himah dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pakandangan Barat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan jumlah penduduk yang diberdayakan mencapai sebesar 0,56% dari jumlah penduduk sebanyak 3.738 jiwa.
Maka peran entrepreneur muslimah sentra batik tulis Al Barokah dan batik Safira Pakandangan dalam pemberdayaan masyarakat. Tarwiyah selaku pemilik sentra batik tulis Al Barokah termasuk entrepreneur muslimah yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan usaha batik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mampu mencapai kesejahteraan. Sedangkan Lulu Paikotul Hima, pemilik batik Safira Pakandangan, berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia, dengan memberdayakan karyawan agar mampu meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Cukup sekian review jurnal dari saya. Atas segala kekurangannya, mohon maaf, saya kembalikan ke pemateri yang kedua. Terima kasih. Ntar dulu ke saya dulu. Oh iya, maaf. Materi dua. Maaf. Saya kembalikan ke Bapak dosen. Oke, terima kasih Mbak Doya Safira. Ini review jurnalnya ada kesalahan itu, Mbak. Untuk gap penelitian itu kan yang harus membandingkan dengan penelitian terdahulu. Kira-kira penelitian terdahulu itu apa? Kamu jelaskan, habis itu nanti ada penelitian yang akan kamu teliti itu apa. Di situ kan gap penelitiannya mana? Coba. Gap penelitian sebentar, Pak. Di jurnal, di artikelnya itu ada itunya nggak, Mbak? Ada penelitian terdahulunya nggak? Tidak ada, Pak. Nah, untuk nanti yang untuk minggu depan itu nanti coba dicek di Google, tinggal copy paste judulnya, habis itu taruh di Google, nanti enter, nanti akan keluar itu penelitian sejenisnya. Nah, nanti biar tahu apa penelitian terdahulu yang lain itu penelitian yang sudah diteliti tentang apa, terus perbedaannya itu ada di mana, kan seperti itu. Nah, tadi di di novelty itu maksudnya pembaharuannya itu yang akan diteliti di penelitian tersebut, di artikel tersebut tuh membahas tentang apa kan gitu. Tadi sudah diomongin sama Mbak Doya di penelitian tentang novelty-nya, tapi nggak ditulis di ini. Kayak tadi novelty-nya itu ada peran entrepreneur muslimahnya itu. Yang tadi yang Mbak sebutin tadi, yang di gap penelitian yang kan Mbak Doya jelasin tadi tuh, ngomong, bicara, menjelaskan itu kan ada tadi. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kalau nggak salah yang ketiga tadi peran entrepreneur muslimah kan? Oh iya, Pak, di ini ya di Di penjelasannya. Iya, di gap penelitian, Pak. Nah, di gap penelitian ini gitu kan, yang membedakan antara penelitian terdahulunya gitu, dan itu menjadi novelty atau pembaharuan dari penelitian tersebut gitu, Mbak. Jadi novelty itu bukan hasilnya gitu. Itu kesimpulannya tadi yang kamu masukkan ke novelty, di slide novelty itu kan hasilnya kan, hasil penelitiannya. Jadi yang lain silahkan, nanti judulnya misalnya kan tentang peran entrepreneur muslimah, judulnya tinggal kamu copy, habis itu kamu paste di Google, nanti itu kan keluar tuh. Nah itu nanti untuk melihat gap penelitiannya itu ada di mana, perbedaan penelitiannya itu ada di mana, kan seperti itu. Terus dari situ, dari gap penelitian itu nantilah munculnya novelty atau pembaharuan di penelitian yang kita yang ada, yang kalian review tersebut gitu kan. Nah, kalau yang dari judulnya kan itu berarti novelty-nya itu lebih pada peran entrepreneur muslimah itu gitu terhadap masyarakat kan ya tadi. Iya, Pak. Oke. Itu ya Mbak ya, ada mungkin itu nanti silahkan diperbaiki. Jadi yang lain juga, oh ya, yang sudah presentasi yang kemarin ada saran dan masukan dari saya, silakan diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti silahkan kalian silahkan kalian kirim di grup dengan tulisan revisi tersebut. Kalau ada perbaikan. Tapi kalau nggak ada perbaikan, nggak apa-apa. Nggak usah diperbaiki. Tapi kalau disempurnakan, nggak apa-apa. Untuk metodenya, nggak usah metodenya. Dihilangin aja. Jadi cukup fenomena, gap penelitian, sama novelty-nya apa.
Seperti itu. Jadi lebih ke situnya aja. Kayak Mbak Doya tadi kan ada kesalahan penempatan, silakan diperbaiki. Oh ya, untuk yang gap penelitian, silakan nanti kalian masukkan penelitian-penelitian sejenis. Kalian judulnya, kalian copy, habis itu kalian paste di Google, nanti akan keluar semuanya itu penelitian-penelitian yang sejenis. Jadi nanti, kalian nanti akan membandingkan, oh penelitian terdahulu itu ini. Nah nanti kan bisa menyimpulkan bahwa penelitian yang kalian review itu tentang ini gitu kan, tentang apa yang kalian maksudnya yang pembedanya itu ada di mana gitu, dan itu yang akan menjadi novelty-nya. Oke, bisa dipahami. Oh ya, ada tambahan satu lagi, kalau misalnya di situ di bab terakhir, di bab kelima itu nanti kan ada saran dan kesimpulan. Nah itu biasanya ada tulisan penelitian yang akan datang atau saran penelitian selanjutnya. Nah, itu biasanya ada. Nah, itu silahkan kalian tampilkan di situ. Dan saran penelitian selanjutnya itu boleh kalian ambil untuk mungkin kalian bikin artikel yang nanti kalian publikasikan. Seperti itu. Kayak misalnya ini. Misalnya siapa ini ya? Si mana ini? Ada nggak Mbak Doya ini itunya? Coba saya dikasih izin. Oh bisa. Mana tadi? Oh di itu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Iya, Pak. Kelihatan. Nah, untuk mencari saran selanjutnya itu di bab terakhir, di bab kelima. Nah, nih sebelum daftar ini kan penutup nih, sebelum daftar pustaka nih. Ini kan daftar pustaka, biasanya di atasnya sini. Nih, kok nggak ada di sini? Waduh, gimana ini? Kok nggak ada ya? Selanjutnya siapa ini? Coba Anjar Palupi, punya Anjar Palupi. Anjar Palupi di sini. Ya, sama juga nih. Mana ya? Saya coba cari. Coba saya kasih jurnal ini ya. Tugas jurnal saya. Nah, ini tugas review jurnal saya juga nih. Saya juga dapat tugas review jurnal. Tapi bedanya ini kan bahasa Inggris. Nah, ini. Kalau ada itu biasanya di sini. Nih. Nah, despite noticeable strength, the present study also has limitation. Nah, ini kan ada keterbatasan. The study obtained self-report data from employees. However, this report is associated with CMB. Nah, ini kan lebih kepada collection to minimize the bias. Jadi, dia menyarankan, nah ini, the study followed their recommendation because employees can best report their AWE atau Islamic
Islamic work ethic. Dia di sini, nah nih, ini sarannya nih. Still we cannot infer any causality between abusive supervision and ini KS nih knowledge sharing because this would require experimental and longitudinal research design. This limitation should be considered and addressed in design future research. Nah, di sini ada kata-katanya seperti itu. Jadi ada batasan yang mana penelitian ini karena ada waktunya tadi, collection to minimize the bias. Jadi dia waktunya sangat singkat. Waktunya dia itu sangat singkat untuk melakukan penelitian. Jadi ada semacam misalnya dalam waktu mungkin perbedaannya bulan kali ya. Kalau nggak minggu, bulan. Nah itu kan bisa aja itu kan data yang dikolek. Jadi data yang dikumpulkan. Nah di situ makanya di situ di mental dan juga nah nih examine relative interaction between IWE dan PWE. Jadi IWE ini Islamic Work Ethic dan Protestan Work Ethic. Jadi dia etika kode etik Islam sama kode etik Protestan. Jadi kita suruh menguji interaksi antara kode etik kode etik kinerja Islam sama etika kinerja Protestan. Nah, di situ. Kalau penelitian seperti ini biasanya ada itunya. Kalau di luar negeri pasti ada keterbatasannya sama penelitian yang maksudnya saran penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini tadi yang saya jelaskan bahwa dia menyarankan untuk ada penelitian eksperimental and longitudinal. Jadi dia butuh waktu panjang gitu untuk meneliti ini. Kalau dia mungkin yang diteliti sekarang itu mungkin beda minggu atau beda bulan. Sehingga apa? Terlalu dekat waktunya. Nah, terus selanjutnya dia sarannya adalah perbandingan antara etika kinerja Islam sama etika kinerja Protestan Kristen. Itu bagaimana itu untuk mengujinya? Kira-kira bagusan yang mana gitu kan? Antara Islam sama Protestan. Jadi mungkin kalau ekonomi syariah mungkin ada ekonomi syariah, perbandingan ekonomi syariah sama ekonomi kapitalis, ekonomi syariah sama ekonomi yang sosialis, ekonomi syariah dengan ekonomi kalau di Indonesia kan ada ekonomi Pancasila, itu gimana itu membandingkan di situ. Oke, bisa dipahami. Kalau nggak ada penelitian selanjutnya, saran penelitian selanjutnya ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Jadi cuma satu fenomena penelitian, gap penelitian. Nah, gap penelitian itu dicari penelitian terdahulu yang menyerupai atau sejenis atau yang mendekati. Nah, biar ketahuan nanti gap penelitian ada di mana, sama novelty. Udah cukup 3 itu aja. Nanti silakan kalian upload di grup dengan tulisan revisi gitu kan. Misalnya tadi Doya Safira revisi. Itu revisi berarti kalau udah revisi berarti sudah diperbaiki. Oke, silakan selanjutnya. Saya. Siapa? Anjar. Oh, Anjar, silakan Anjar.
Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hamdan Ainul Yakin SME, selaku dosen pengampu metode penelitian dan metode penelitian ekonomi beserta teman-teman saya hormati. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam oleh Syafruddin Prawijaya dengan penulis Taufan Aliansyah dan Jamal Abdul Aziz, diterbit penerbit Nilais Hadiah tahun terbit 2020 sangat penting bagi kegiatan perekonomian suatu negara demi mencapai pembangunan ekonomi serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 sampai 1998 merupakan kenangan terburuk dalam dunia perbankan Indonesia, khususnya sektor ekonomi. Dari contoh kasus yang terjadi, kita dapat melihat bahwa fungsi pengaturan suku bunga sangatlah krusial. Kebijakan penetapan suku bunga akan langsung berdampak pada kondisi perekonomian, baik pada sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor real. Dengan adanya fenomena tersebut, menimbulkan banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian. Berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pola kerja instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Dalam pandangan salah satu tokoh Islam, yaitu Syafruddin Prawijaya, bahwasannya suku bunga dalam hal ini yang diterapkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, tidaklah syariah. Bahkan memunculkan adanya pro dan kontra penerapan suku bunga dilarang oleh Islam. Lalu dia penelitian, menurut pandangan Syafruddin Prawijaya, bahwasannya sistem ekonomi ibaratkan sebuah segitiga. Dua buah sudut di atas segitiga tersebut adalah liberalisme dan sosialisme. Maka sudut ketiga yang terletak di puncaknya adalah sistem ekonomi Islam. Menurut Syafruddin Prawijaya, mekanisme instrumen kebijakan moneter di Indonesia yang berbasis suku bunga masih tetap menjadi instrumen utama dalam pengendalian perekonomian negara dan tidak bisa langsung dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam jurnal ini belum ada penelitian terdahulu, namun setelah ditelusuri terdapat kesamaan penelitian yang saya dapatkan, yaitu yang dilakukan oleh Raidwi Syahputra tahun 2021 dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang mengatakan bahwa kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Lalu penulisan selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Hisam ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang bunga. Selanjutnya itu novelty atau pembaruan. Menurut Syafruddin, untuk memahami arti riba harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama, terjemahan harfiah, kata riba itu memang berarti tambahan. Lalu yang kedua, lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih. Menurut Syafruddin, dapat disimpulkan dari penafsiran atas Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dengan menggunakan alatnya, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dengan definisi dan tafsirannya atas ayat riba ini, ia mempertanyakan pandangan umum ulama yang membawa pengertian riba pada persoalan bunga kredit. Menurutnya, pandangan yang umum dapat adalah riba dan pihak jual karena ya, kurang setuju dengan pemikiran dan argumentasi yang dikemukakan, yang pada intinya penulis tidak setuju bahwa bunga bank yang masih dalam batas wajar dibolehkan. Menurut penulis,
Bila bunga bank tidak diharamkan, maka masalah menjadi rumit karena bank Islam saat ini sudah berdiri dengan baik, maka ia akan goyah jika berpegang teguh pada pendapat Syafruddin Prawinegara. Ini dibaca nggak, Pak? Terus lanjut. Jenis penelitian dan variabelnya. Loh, dilanjut. Slide selanjutnya. Ya ini, Bapak. Iya, slide selanjutnya, ini nggak usah. Oh, ini saran penelitian selanjutnya. Apa? Adapun beberapa saran yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Yang tertarik dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak mengkaji sumber referensi yang lebih lengkap dan mendalam tentang kebijakan moneter di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, yaitu peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik dan lebih lengkap. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anjar Palupi. Ini kan ada saran penelitian nih. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak mengkaji sumber referensi lebih lengkap dan dalam tentang kebijakan moneter. Jadi maksudnya itu mungkin kan pandangan-pandangan para ulama itu banyak tuh. Jadi mengkaji lagi, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, mungkin lebih kepada sistemnya seperti apa, mungkin ada nggak itu batasan-batasannya, kan seperti itu. Karena kan tadi sudah ada tuh, pendapat-pendapat para ulama. Oke, coba ke slide yang pertama. Yang slide pertama untuk fenomena sudah, oke. Terus selanjutnya slide kedua. Slide penelitian, maksudnya gap penelitian ini dia sudah mencari nih, mencari di Google ya Mbak ya? Iya Bapak. Nah, mencari Google yang mendekati gitu, yang mendekati. Nah ini hasilnya mengatakan bahwa kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba. Nah maksudnya ini kan ini kan tentang tadi itu pendapat siapa Mbak? Coba judulnya. Syafruddin Prawinegara Bapak di atasnya. Mana? Yang ini, pendapat ini kan. Pandang bahwasanya sistem ekonomi membaharkan sebuah segitiga. Oh ini. Jadi coba nggak judulnya coba bab yang slide 1. Penerapan suku bunga sebagai instrumen utama. Nah, coba bab 2. Nah, di situ kan ada kata Syafruddin. Jadi sebenarnya cukup seperti ini. Penelitian terdahulu yang misalnya Ray Dwi Saputra, UIN Raden Kebijakan Moneter dalam Sistem yang mengkaji tentang mungkin secara umum atau dia dalam hal cuma membandingkan dalam Al-Qur'an sama hadis kan seperti itu. Jadi terus selanjutnya UIN Gunung Jati ini perspektif syariah tentang riba, bunga bank dan bagi hasil tuh ini perbandingan mengkajinya tentang apa dia kan. Dan sama yang mengatakan penelitian pendapat kalangan ulama tentang dapat menjelaskan pada penelitian kali ini mengkaji pandangan Syafruddin Prawiranegara terhadap bunga sebagai suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter kan seperti itu ya. Nah, jadi jadi dari penelitian terdahulu itu kita menyimpulkan tuh penelitian terdahulu itu kesimpulannya seperti ini. Dia mengkaji apa sih? Terus penelitian selanjutnya bisa mengkaji apa, dan yang jurnal yang kita review itu mengkaji lebih di mananya kan gitu. Dan itulah kalau ada perbedaan dari situ berarti itu dia pembaharuannya ada di situ. Jadi maksudnya mengkaji pandangan Syafruddin Prawiranegara terhadap tingkat suku bunga yang instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi cuma mencari perbedaannya lah, perbedaan antara penelitian terdahulu sama penelitian yang
di jurnal yang kalian review seperti itu. Oke, cukup ya bagus lah. Jadi kalian sudah mulai apa namanya, bisa ini fenomena penelitian, ini gap penelitian. Mungkin yang di gap penelitian mungkin kalian dikembangkan lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti Mbak Anjar silakan diperbaiki lagi Mbak ya untuk gap penelitiannya. Jadi gap penelitiannya itu saya tinggal membandingkan gitu Pak, dibalik ya Pak ya bahasanya. Jadi yang di atasnya itu gap penelitian itu penelitian terdahulu dulu. Setelah penelitian terdahulu, habis itu kamu kamu ibaratnya dari review jurnal ini apa bedanya dengan jurnal yang lain. Misalnya yang tadi kan mengkaji ini. Nah, dalam penelitian ini mengkaji ini yang membedakan penelitian terdahulu sama yang di jurnal yang kalian review seperti itu. Metodenya silakan dihapus saja metodenya. Oke, siapa selanjutnya? Putri, Bapak. Putri, silakan Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Hamdan Ainul Yakin SEI, ME, selaku dosen pengampu metode penelitian ekonomi, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Determinan Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Alifia Riza Azhari dan Puji Tucia Sukmaningrum dari Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Jurnal ini diterbitkan di Indonesia melalui Sinta Jurnal dan Google Scholar dengan periode 4 tahun dari tahun 2017 sampai 2020. Fenomena. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin baik dan maju, sebuah perusahaan perlu berusaha mempertahankan keunggulan kompetitifnya guna meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut, di mana peluang perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih berpeluang luas sehingga perlu untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan mempertahankan sisi profitabilitas laporan keuangan suatu perusahaan. Faktor penentu kinerja mampu mencerminkan keadaan perusahaan atau kinerja perusahaan yang terlihat sudah baik maupun masih perlu ditingkatkan. Pada umumnya, seseorang atau sebuah badan usaha harus mampu menanggung dan mempersiapkan semua kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, dengan adanya asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko dapat memberikan rasa aman terhadap seseorang yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan sebelumnya. Salah satu faktor pendorong hadirnya perusahaan asuransi syariah yaitu tingkat kesadaran masyarakat muslim di Indonesia terdapat asuransi syariah kian meningkat. Perusahaan asuransi syariah dinilai memiliki konsep yang lebih menguntungkan karena terdapat prinsip ring sharing di dalam. Selanjutnya, gap penelitian. Penelitian mengenai faktor penentu determinan profitabilitas pada satu artikel yang diperoleh dari konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu International Conference of Business, Accounting and Economy atau ICBAE pada 5 Agustus 2020 di Purwokerto. Berdasarkan kumpulan jurnal tersebut, ditemukan hasil penelitian yang beragam sehingga menghasilkan inkonsistensi dari size premium
profitabilitas asuransi syariah. Penelitian yang berasal dari jurnal, skripsi, dan conference paper yang terpublikasi di Indonesia dalam rentan waktu 4 tahun dari tahun 2017 sampai 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengintegrasikan penelitian sebelumnya terkait profitabilitas asuransi syariah di Indonesia menggunakan analisis meta sehingga dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi di Indonesia. Novelty. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dipertimbangkan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia sebaiknya lebih mempertahankan faktor company size, premium growth, investment, reinvestment, capital, volume of capital, dan claim expense yang dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas perusahaan. Kemudian, dengan menggunakan analisis meta yang dianggap sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya, jenis penelitian dan variabel. Lanjut. Selanjutnya. Selanjutnya, saran penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah artikel sampel dengan memperpanjang periode penelitian, menerapkan kriteria pemilihan sampel yang lebih banyak dengan menggunakan populasi penelitian pada negara tersebut, dan dapat mengembangkan penelitian dengan analisis meta dalam bidang ekonomi karena analisis meta masih sedikit. Kedua, bagi kita akademika, penelitian meta analisis perlu dikembangkan untuk mengedukasi pentingnya metode penelitian kuantitatif meta. Analisis ini yang bermanfaat bagi peneliti untuk memberikan rangkuman hasil penelitian secara lebih akurat. Yang terakhir, bagi masyarakat umum, peneliti ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk menggunakan asuransi syariah sebagai bentuk investasinya. Masyarakat sebagai peserta asuransi syariah yang baik, faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, sehingga perusahaan asuransi syariah tersebut dapat menjamin menyampaikan pada maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasinya saya tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu salam tapi ngejawab gimana sih? Nah, Mbak Putri ini coba lihat ke apa? Slide pertama. Kita mengkaji slide pertama. Nah, determinan profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Oke. Selanjutnya untuk fenomena penelitian sudah oke. Untuk gap penelitian ini ada di itu jurnalnya, Mbak. Ada, Pak. Oh, ya enak kalau ini ada itu kan ada apa namanya? Ada di jurnalnya. Sini sudah ada, cuma dia kan karena perbedaan hasil. Terus ini penelitian ini tuh mengintegrasikan penelitian sebelumnya terkait profitabilitas asuransi syariah di Indonesia menggunakan analisis meta. Nah, sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi ini gap-nya nih, maksudnya ini udah ketahuan. Jadi dia mengintegrasikan penelitian sebelumnya terkait profitabilitas itu menggunakan analisis meta nih. Dia menggunakan metode meta. Maksudnya metode aplikasinya meta, aplikasi analisisnya meta. Mungkin sebelumnya pakai apa namanya sistem, misalnya regresi gitu kan, regresi linear berganda atau
pakai data panel atau pakai apa kan gitu kan macam-macam. Nah, di situ dia di sini pakai analisis meta namanya. Nah, inilah namanya, ini gap penelitian sama novelty-nya. Jadi novelty-nya adalah tinggal dikonklusikan aja, novelty-nya adalah penelitian ini menggunakan, atau penelitian ini kan hasilnya, jangan hasil penelitiannya. Jadi novelty-nya tadi kan udah ketemu tuh, cuma menyusun kata-katanya aja. Ini kan hasilnya Mbak ya? Kesimpulan dari itu ya, dari penelitiannya ya? Iya, Pak. Nah, jadi novelty itu bukan kesimpulan dari penelitian, tapi tadi yang gap penelitian yang di bawahnya tadi. Itu novelty. Gap penelitian sama novelty-nya ada di situ. Jadi ketika kalian menemukan gap penelitian, itulah novelty. Pembaharuan di artikel tersebut. Jadi novelty itu bukan kesimpulan dari penelitian, itu bukan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti novelty-nya ini silahkan diperbaiki ya, Mbak. Baik, Pak. Terus selanjutnya yang setelah ini, ya ini dihapus saja. Terus selanjutnya, ini kan, ini nggak usah nih nomor 2, nomor 3 nggak usah, Mbak. Nanti dihapus saja. Jadi saja memperluas artikel sampel dengan perpanjang periode penelitian. Nah, tadi kan cuma 2000 berapa tadi? Dari 2017 sampai 2020. Nah, 2017 kan 17, 18, 19, 20. Nah, kan 4 tahun. Nah, mungkin bisa ditambahin jadi berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun, gitu kan? Atau bukan hanya asuransi syariah aja, mungkin ditambahin perusahaan yang lain, gitu kan? Gitu. Atau mungkin perbandingan antara syariah sama konvensional kan bisa. Antara asuransi syariah sama asuransi konvensional. Mungkin di situ kan bisa. Nah, mungkin di situ kalau belum ada seperti itu, nanti kamu bisa itu, Mbak Putri. Misalnya belum ada yang membandingkan tadi antara asuransi syariah sama konvensional kan seperti itu. Kamu nanti bisa aja membandingkan mana yang bagus kinerjanya kan seperti itu. Profitabilitas, dari segi profitabilitas itu nanti kamu bisa membandingkan di situ. Itu juga termasuk kalau misalnya belum ada yang mengkaji atau meneliti, itu termasuk penelitian terbaru itu. Makanya itu bisa kamu, ini yang hasil review jurnal ini bisa kamu kembangkan lagi, yaitu mungkin komparasi kan kinerja asuransi konvensional sama asuransi syariah, gitu kan, mana yang bagus dengan variabel-variabel tadi seperti itu. Jadi mungkin nanti judulnya komparasi kinerja asuransi syariah versus asuransi konvensional, mungkin bisa seperti itu. Itu ya, Mbak Putri. Terima kasih, Bapak. Oke. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya saya, Pak, Ferry Tristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hamdan Ainul Yakin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ekonomi, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Langsung saja ke materi penerapan nilai-nilai Islami dan relevansinya dengan peningkatan komitmen kerja karyawan. Ditulis oleh Rizky Febriani, Nurul Asfia, dan Siti Nur Hasanah. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Lanjut ke fenomena penelitian. Sumber daya manusia menjadi faktor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Sebab sumber daya memiliki kreativitas dan keahlian untuk membuat perusahaan mencapai tujuannya. Selain persaingan antara perusahaan, SDM juga menjadi salah satu guna menghadapi persaingan dalam bisnis. Salah satu faktor penyebab sumber daya manusia dapat bersaing dan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah kinerja yang baik dari setiap tenaga kerja tersebut. Pendekatan Islam menggabungkan kehidupan bisnis ke bentuk kehidupan beragama. Selanjutnya lanjut ke penelitian. Penelitian terdahulu. Din Mas, nah gitu dong. Selanjutnya ke penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu metodenya kuantitatif asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dengan sampel berjumlah 58 orang. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan pendekatan kuantitatif. Aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode SMART, PLS, dan tes Sobel. Sampel penelitiannya karyawan sejumlah 76 orang. Selanjutnya, novelty. Banyak peneliti dari bidang ilmu manajemen sumber daya manusia yang mencari formula terbaik guna meningkatkan komitmen karyawan ini. Seperti pada penelitian ini, peneliti mencoba memasukkan beberapa variabel dengan harapan bisa meningkatkan komitmen afektif karyawan. Yang kedua, dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh etika kerja Islami secara langsung terhadap komitmen afektif lebih besar nilainya daripada melalui kepuasan kerja Islami. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan tidak memberikan efek yang berarti terhadap komitmen afektif. Demikian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke Pak dosen, silakan Pak. Untuk coba untuk slide 1 fenomena udah, terus gap penelitiannya Mas. Nah, ini penelitian siapa gitu? Dikasih ini siapa? Namanya itu siapa? Gimana Pak? Namanya penelitian terdahulu ini siapa? Yang meneliti itu siapa? Yang meneliti? Iya. Tahu Pak, lupa Pak saya Pak. Ya makanya ditulis ini penelitian siapa ini? Penelitian siapa? Iya. Judulnya apa gitu kan? Nah, dalam judulnya, dalam penelitian itu dia mengkaji apa gitu kan? Hasil dari penelitian ke apa? Mengkaji apanya gitu kan? Apakah dia jelasin seperti ini emang? Iya Pak, di itunya, di metodenya sih kayak gitu. Oh, kamu ini mana? Coba saya lihat punya. Mana punya kamu? Artikelnya mana? Oh, artikel bentar Pak, bentar. Coba kirim ke grup. Oke, udah dikirim? Belum Pak, belum, bentar. Nah, Mas, kok lama banget, Mas? Ini Pak.
Udah, Pak. Udah. Di grup? Oh, Ya, di grup. baru keluar. Dapat dari mana? Oke, matiin dulu itunya punya kamu. Enggak ada. Nah, kalian nanti bisa lari ke bab 4-nya pembahasannya. Di sini kan dan ini kan ada hasil estimasi inner model nih, kan semakin kurang baik nih, maka kepuasan kerja Islami juga akan semakin menurun. Hasil ini mendukung temuan dari Rohman Hayati, ini kan penelitian terdahulu, bahwa karyawan yang menerapkan etika kerja Islami dalam bekerja dapat merasakan kepuasan kerja yang tinggi. Selain itu mendukung pernyataan elemen bahwa seorang muslim yang menunjukkan nilai-nilai dapat memperoleh kesuksesan individu dan kemakmuran bisnis. Ini salah satu penelitian terdahulu, tapi kita nggak tahu ini judulnya apa kok, ya kan? Makanya kamu cari ini biar beda judulnya itu, materinya beda. Ini mungkin satu variabel doang kan gitu, satu variabel aja itu, gitu kan? Nah ini kan juga nih UCL yang korelasi positif terhadap hubungan kepuasan kerja, komitmen organisasi. Seorang yang sedang bekerja hal ini dapat meningkatkan tingkat komitmen dalam organisasi. Nah ini kan juga penelitian terdahulu nih, tapi kan nggak tahu nih penelitian terdahulunya judulnya apa, hasilnya apa. Ini kan mungkin salah satu variabelnya aja hasil penelitiannya. Tapi secara langsungnya itu, maksudnya hasil keseluruhannya itu apa kita nggak tahu karena kita nggak melihat judul aslinya. Gitu kan, makanya kemarin saya bilang kan, coba kalian searching di di Google-nya itu. Kalau nggak kalian tulis saja UCL 2012, pasti nanti keluar dia judul penelitiannya. Itu caranya untuk mencari penelitian terdahulu. Terus yang tadi yang kesimpulannya kan di sini nih. Ini kan ada nih juga. Ini kan Omar Salim mengatakan nilai, nah ini kan juga
apa sih yang membedakan di situ kan? Yang membedakan itu apa dari penelitian ini? Ini misalnya kan nilai-nilai Islami dan relevansi dengan peningkatan komitmen kinerja. Nah, di sini kan ada kepuasan kerja Islami, komitmen afektif, habis itu apalagi nih? Cuma 2 sih. Itu cuma 2. Nah, ini bentuk analisisnya. Berarti dia dalam satu variabel itu terpecah. Nah, ini kan komitmen afektif itu ada banyak ternyata indikatornya. Indikatornya itu kebanggaan pekerja, keterikatan emosional, kesamaan nilai, rasa memiliki, rasa peduli. Nah, ini itu indikator dari komitmen afektif. Kalau kepuasan kerja Islami ini empat hal. Nah, pertama kepuasan kerja ruhiyah. Habis itu kedua itu kepuasan kerja intelektual. Indikatornya, apakah sebelumnya itu sudah dikaji apa belum? Misalnya belum dikaji. Ini apa namanya? Gap penelitiannya atau novelty-nya itu ada di sini gitu. Bukan yang tadi, saya juga nggak melihat hasil punya kamu yang 85 orang itu ada di mana, halaman berapa? Pendahuluan Pak kayaknya. Pendahuluan. Halaman berapa pendahuluan? Nggak ada di sini. Ini pendahuluan nih. Tuh, nggak ada di sini. Kamu dapat dari mana angka itu kan? Oke, kalau misalnya perbedaan metode harus dijelaskan. Penelitian terdahulu itu pakai metode apa? Kata siapa? Gitu. Di abstraknya aja juga nggak ada. Kamu menemukan angka yang tadi dengan metode apa tadi itu kan? Kalau cuma perbedaan metode nggak masuk akal gitu kan? Makanya harus itu lagi gitu. Di hasilnya aja itu nggak ada di hasilnya. Makanya tadi hasilnya siapa kamu yang kamu tampilkan? Ini di hasil kesimpulannya aja itu nggak ada angka yang kamu tadi. Kamu dapat dari mana angka tersebut itu? Abstrak Pak, di abstrak di atas. Kan tadi kan saya udah kasih tahu, ini abstraknya bahasa Indonesia ini loh nggak ada. Bahasa Inggris coba jelasin mana? Bahasa Inggris ini juga dari bahasa Indonesia sini. Adanya ini nih 76. Mana yang satu lagi? Oh, yang satu itu Pak, nyari penelitian yang itu di Google. Penelitian terdahulu yang sama gitu. Nah, yang satunya. Pembedanya itu ada di mana di situ? Apakah variabel yang beda kan gitu? Tadi kan ada dua variabel secara umum tadi, yang apa tadi KKI ya? Kan KKI itu dipecah lagi menjadi 3. Habis itu afektif itu tadi ada 2, berarti yang satu itu bagi 3, yang satu lagi bagi 5, berarti ada 8 variabel di situ. Nah, apakah penelitian sebelumnya itu membahas itu atau tidak kan gitu. Nah, itu makanya gap penelitiannya ada di situ. Bukan tadi. Itu tadi metode penelitian itu namanya. Oh ya Pak. Dijelaskan di gap penelitian. Jadi itu diperbaiki itu Mas ya. Iya Pak. Jadi gini ya. Ini kan udah selesai kan ya presentasinya ya? Ada lagi ya?
Ada lagi yang mau presentasi? Sudah selesai, Pak. Nah, Terakhir. oke. Saya ingatkan sekali lagi ya. Kalau kalian males-males di mata kuliah ini ya kan, padahal saya sudah mengarahkan untuk bagaimana cara membuat jurnal, membuat artikel, ya silahkan kalian males-males. Tapi ingat, nilai kalian akan keluar ketika kalian publikasi. Oke, meskipun kalian nanti itu males-males untuk bikin slide presentasi yang kalian presentasikan sekarang, itu ingat, kalian harus ingat nilai kalian akan keluar kalau kalian sudah publikasi jurnal atau artikel. Ingat itu. Makanya silahkan dipahami baik-baik. Tugasnya nggak berat kok. Gitu. Kalau kalian mau. Buktinya Mbak Doya bisa loh, Mbak Doya. Mbak Doya itu nggak ngebangin dari jurnal yang lain, dia bikin sendiri kan gitu. Itu. Ya, Mas Ferry, nah benar dikaji lagi itu, coba diperbaiki lagi. Nanti semuanya yang sudah presentasi silakan dikirim lagi ke itu, ke mana, ke grupnya, revisinya. Jadi yang nanti minggu-minggu selanjutnya silahkan diperbaiki lagi. Yang kiranya yang apa, fenomena penelitian itu apa, gap penelitiannya itu seperti apa, gitu kan, sama novelty-nya seperti apa. Makanya kan kemarin kan saya bilang yang belum paham silakan tanya. Jangan sok-sok paham nanti pas mau presentasi baru mengitukan, jangan seperti itu. Gitu kan. Ini nanti akan kalau kalian malas di sini nanti kalian akan kesusahan untuk menyusun skripsi kalian. Yang sudah-sudah seperti itu. Makanya kan yang kelas yang mau skripsi itu kan kemarin saya ikut kelas ini biar apa? Biar dia tahu cara mengkaji atau menganalisis atau membaca atau mengereview jurnal tersebut gitu loh. Biar apa? Biar mudah. Mudah untuk apa? Untuk bikin skripsi itu biar mudah kalian. Kalau kalian dari sekarang itu sudah bisa mengereview jurnal, itu nanti kalian itu akan mudah mencari tema-tema atau judul-judul untuk skripsi kalian. Gitu. Tapi kalau sekarang kalian malas, saya yakin nanti kesusahan kalian. Untuk menentukan judulnya saja itu sudah susah. Apalagi nanti isinya. Makanya sekarang kita belajar mereview jurnal. Biar apa? Biar paham cara, memahami jurnal itu seperti ini nih. Cara mengkaji jurnal itu seperti ini. Nanti dari jurnal orang-orang lain mana nih yang belum dikaji, nanti saya akan jadikan skripsi. Nah, seperti itu. Tuh. Ya kan? Jadi fenomena penelitian coba dikaji lagi, dipahami lagi, habis itu gap penelitian itu seperti apa, namanya dicantumkan, habis itu judulnya dicantumkan, penemuan atau dahulu itu apa, nah di situ. Jadi untuk melihat penelitian yang kalian review itu, artikel yang kalian review itu di mana sih letak perbedaannya, udah simple kok. Kalau kalian mau paham gitu kan. Kalau kalian nggak mau paham, itu nggak bakal ketemu itu nanti. Tuh, padahal ini udah kelompok berapa ini ya? Kelompok ke berapa ini ya? Ini kelompok berapa ini? 6, Pak. Nah, kelompok ke-6 masa kembali lagi ke Ferry lagi seperti itu kan? Jangan seperti itu. Harusnya kelompok 6, 7, 8 itu sudah lebih bagus lagi gitu loh. Oke Mas Ferry, diperbaiki lagi Mas. Ya Pak, siap. Nanti diperbaiki lagi. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Bapak izin bertanya Pak. Ya, Mbak. Ini Pak mengenai penelitian. Kalau misalnya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu bisa nggak digunakan secara bersama Pak? Terima kasih Bapak. Penelitian kuantitatif sama kualitatif bisa digunakan bersama, bisa. Namanya nanti mix method
Jadi metode campur aduk gitu. Mix method. Jadi mungkin datanya atau apa gitu kan. Jadi biasanya kualitatif dikuantitatifkan atau kuantitatif dikualitatifkan. Tapi kebanyakan kualitatif kuantitatif. Jadi kualitatif yang dikuantitatifkan itu. Seperti apa sih kualitatif kuantitatif? Itu biasanya data-datanya itu kuantitatif, tapi datanya data primer. Jadi kayak apa namanya, kayak nyebarin kuesioner. Nah itu kan data-data primer. Nah itu kualitatif kuantitatif namanya. Sebenarnya kuantitatif, tapi datanya data primer. Seperti itu. Jadi kualitatif kuantitatif namanya. Itu ya Mbak Zahro Hasibuan. Iya Bapak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya mau pulang ke Bogor. Saya masih di kampus. Mbak Doya nggak tahu Mbak Doya ada di mana Mbak Doya? Ya, udah pulang ke rumah. Katanya Mbak Doya tadi mampir ke rumah temen ya, nggak tahu. Nggak jadi. Oh nggak jadi, berarti udah ngebut dia, udah sampai rumahnya dia. Iya Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, jangan kayak Mas Ferry lagi. Yang lain jangan kayak Mas Ferry lagi. Khususnya cowok-cowok ini kadang malas-malas nih cowok-cowok. Ya kan, saya wanti-wanti. Ya kan, cowok-cowok Kevin, Jumendi, Andri, Pak Pudin, siapa lagi? Andi, siapa? Sidori, Doi, Arya. Nah, yang belum hati-hati. Saya wanti-wanti lagi, jangan sampai kayak Ferry lagi. Sebagai contoh nih Ferry, jadi dikaji dari sekarang. Biar apa? Biar skripsi kalian itu nanti mudah. Seperti itu. Kalian mau bikin skripsi dari sekarang, boleh, nanti saya arahkan. Gitu kan. Jadi nanti tinggal kuliah aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gimana Pak? Oke, siap.